Hao, apa kabarnya hari ini? Osa harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, Lause akan membahas pelajaran di Bupena 2A, yaitu tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajarannya adalah muatan PPKN menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah dan menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Kemudian muatan bahasa Indonesia membuat pertanyaan sesuai gambar dan mengidentifikasi makna kata dalam teks. Kemudian ada muatan matematika menghitung hasil pembagian. Tujuan pembelajarannya adalah muatan PPKN agar siswa dapat menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah dan menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Kemudian muatan bahasa Indonesia agar siswa dapat membuat pertanyaan sesuai gambar dan mengidentifikasi makna kata dalam teks. Kemudian muatan matematika, tujuan pembelajarannya agar siswa dapat menghitung hasil pembagian. Nah, kita masuk ke muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Di pembelajaran 5 halaman 139 menyebutkan hal yang harus dilakukan di sekolah. Nah, coba lihat. Mereka sedang melakukan piket kelas sesuai jadwal. Sama dengan kalian ya. Sekalian kan sudah ada piket kelas jadwalnya. Nah, kemudian memakai seragam yang bersih dan rapi. Memakai seragam yang bersih dan rapi itu seperti apa? Bajunya dimasukkan ke dalam, ikat pinggangnya selalu dipakai, dan menggunakan seragam sesuai hari. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, seperti yang biasa kita lakukan sebelum kita belajar, kita melakukan doa. Kemudian menyebutkan hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Tadi hal yang boleh, sekarang hal yang tidak boleh. Apa ya? Ya, yang pertama merusak buku perpustakaan, itu yang tidak boleh. Kedua, terlambat datang ke kelas. Kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, siapa yang masih sering buang sampah sembarangan? Kalau saya harap tidak ada ya. Kemudian menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Apa ya? Siapa yang tahu manfaatnya kalau kita mematuhi tata tertib di sekolah? Nah, semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Nah, coba lihat. Datang tepat waktu, manfaatnya tidak ketinggalan pelajaran. Kedua, mendengarkan guru mengajar, manfaatnya mendapat ilmu. Nah, jadi yang tidak mendengarkan guru mengajar itu berarti tidak mendapat ilmu. Kemudian di pembelajaran 6 halaman 142. Berikut contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Yang pertama, datang tepat waktu, manfaatnya tidak ketinggalan pelajaran. Kedua, mendengarkan guru mengajar, manfaatnya mendapat ilmu. Nah, sebaliknya, tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Misalnya seperti contoh berikut. Datang terlambat ke sekolah dapat berakibat ketinggalan pelajaran. Kemudian membuang sampah sembarangan dapat berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor. Kalau lingkungan sekolah menjadi kotor, virus ada di mana-mana, mudah terjangkit penyakit, dan belajar pun tidak nyaman. Nah, di pembelajaran 5 halaman 140 ada soal ayo berlatih. Kita kerjakan sama-sama ya. Nah,
Manakah gambar yang menunjukkan hal yang harus dilakukan di sekolah? Berikan alasannya. Nah, gambar yang A berbaris sebelum masuk ke kelas. Gambar B berdoa sebelum belajar di kelas. Gambar C mengobrol ketika upacara bendera. Nah, soalnya dia menanyakan gambar yang mana yang menunjukkan hal yang harus dilakukan di sekolah dan berikan alasannya. Kira-kira gambar yang mana ya? Ya, gambar yang A, berbaris sebelum masuk ke kelas. Alasannya apa? Supaya tertib. Lalu gambar yang mana? Ya, gambar yang B, berdoa sebelum belajar di kelas. Alasannya apa? Supaya Tuhan memberi kelancaran dalam proses belajar. Ya, kalau yang C itu tidak good ya, itu hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Kemudian soal nomor 2, berilah tanda centang jika harus dilakukan atau tanda silang jika tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang A, datang ke sekolah tepat waktu. Itu harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, itu harus dilakukan, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang B, membuang sampah di halaman kelas. Itu hal yang boleh atau hal yang tidak boleh? Ya, itu hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang C, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Nah, kita sudah belajar yang tadi. Kira-kira harus dilakukan atau tidak boleh? Iya, itu harus dilakukan. Karena itu tugas siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian mengucapkan salam kepada guru. Ya, itu harus dilakukan karena siswa harus menghormati guru yang ada di sekolah. Karena guru itu pengganti orang tua di rumah. Lalu, memberitahu jawaban pada teman ketika ulangan. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Karena kalau ulangan, kita harus mengerjakan soal sendiri, harus fokus dan tidak menghiraukan sekitar. Kemudian pembelajaran 6 halaman 142 ada soal ayo berlatih. Yang pertama, soal nomor 1, tuliskan manfaat dari tata tertib di sekolah pada gambar berikut. Nah, gambar yang A menjaga ketenangan di perpustakaan. Gambar yang B mengerjakan piket dengan rajin dan tertib. Nah, kira-kira manfaat dari gambar A dan gambar B itu apa ya? Ya, gambar yang A manfaat dari menjaga ketenangan di perpustakaan itu membaca menjadi nyaman. Kemudian gambar yang B mengerjakan piket dengan rajin dan tertib. Manfaatnya ruang kelas menjadi bersih dan rapi. Nomor 2, tuliskan akibat dari melanggar tata tertib di sekolah berikut. Nah, gambar yang A bermain bola memakai seragam sekolah. Gambar yang B tidak melaksanakan piket kelas. Akibatnya dari gambar yang A, seragam menjadi kotor dan bau. Kalau B, akibatnya kalau kita tidak melaksanakan piket kelas, akibatnya apa? Ruang kelas menjadi kotor. Belajar pun jadi tidak nyaman. Nah, sekarang masuk ke muatan Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Di pembelajaran 5 halaman 140, membuat pertanyaan sesuai gambar. Nah, amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, kita lihat gambar siswa sedang bermain estafet air. Nah,
dia saling mengoper gelas yang berisikan air ke teman berikutnya, lalu gelasnya dibawa dan gelas yang berisi air dituangkan ke ember yang di depan hingga penuh. Buatlah pertanyaan sesuai gambar yang diceritakan oleh gurumu. Gunakan kata tanya yang sesuai. Kata tanya itu ada apa, mengapa, siapa, di mana, bagaimana. Kemarin kita sudah belajar ya. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang sesuai dari gambar di samping? Ya. Yang pertama, apakah yang dilakukan anak-anak? Mereka sedang bermain estafet air. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana? Di mana itu menanyakan tempat. Di mana mereka melakukan permainan tersebut? Nah, coba lihat. Mereka bermain di lapangan atau halaman sekolah. Soal nomor 2, tuliskan benda-benda yang kamu dengar pada cerita tersebut. Nah, bendanya ada ya, bola kasti. Wujud bendanya padat. Ciri-ciri tidak berubah bentuk. Kemudian air wujud bendanya cair. Lalu ciri-cirinya permukaannya datar dan tenang. Di pembelajaran 6 halaman 143 mengidentifikasi makna kata dalam teks. Nah, ayo mempelajari kata-kata yang berkaitan dengan olahraga. Jika terdapat kata-kata yang belum dipahami, diskusikan atau mencari arti kata tersebut di kamus. Nah, di pembelajaran 6 halaman 143 ada soal ayo berlatih. Bacalah teks di bawah ini dengan saksama. Di sekolah, Dedi senang berolahraga. Banyak olahraga yang dilakukan Dedi. Kali ini Dedi dan teman-teman bermain lari estafet. Lari estafet disebut juga lari sambung. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Estafet dimainkan dengan berlari cepat sambil mengoper tongkat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Pelari harus menjaga agar tongkat tidak terjatuh ketika dioper. Tim yang pertama tiba di garis finish menjadi pemenang. Nah, soal nomor 2, diskusikan mengenai makna kata berikut dengan temanmu. Tambahkan jika ada kata lain yang belum kamu pahami, lalu buatlah kalimat menggunakan kata tersebut. Nah, kata estafet artinya lomba atau lari atau renang beregu. Lomba beregu dengan cara pembagian jarak tempuh di antara para peserta. Pada akhir bagiannya masing-masing menyerahkan benda kepada peserta berikutnya. Nah, kita buat kalimat dari kata estafet. Komang dan teman-temannya sedang lari estafet. Ingat kata lose, kalau buat kalimat harus ada kata yang ini. Misalnya dari kata estafet, harus di kalimatnya harus ada kata estafet. Kemudian lintasan. Lintasan itu artinya jalan yang dilintasi atau dilalui atau dilewati. Nah, kalimatnya Komang lari estafet sesuai lintasannya. Nah, kemudian kelompok. Kelompok artinya kumpulan orang. Kemudian kalimatnya kelompok Komang menjadi juara pertama dalam
lari estafet. Nah, kemudian tuliskan wujud dan ciri-ciri benda berikut. Nah, bola sepak. Wujud bola sepak adalah benda padat. Nah, ciri-ciri bola sepak itu apa ya? Yang pasti dia berbentuk bulat ya. Nah, bentuknya bulat, ukuran tetap, lentur, dan digunakan untuk bermain sepak bola. Kemudian, kok bulu tangkis. Wujudnya termasuk benda padat. Ciri-cirinya, ukurannya tetap dan digunakan untuk bermain bulu tangkis. Kemudian ada bola basket. Wujudnya ya termasuk benda padat. Ciri-cirinya, bentuknya bulat, ukurannya tetap, lentur, dan digunakan untuk bermain bola basket. Kemudian kita masuk ke muatan matematika KD 3.4 dan 4.4. Di pembelajaran 6 halaman 144, ayo berlatih. Kita belajar tentang menghitung hasil pembagian. Hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0. Hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian atau melihat tabel perkalian. Kemarin perkalian itu hitungnya penjumlahan berulang. Sekarang saya ulangi, pembagian itu cara menghitungnya yaitu dengan pengurangan berulang. Berbeda dengan perkalian ya. Nah, coba lihat tabel perkaliannya. Ayo temukan hasil perkalian berikut. 45 dibagi 5. Nah, 45 dibagi 5 berapa ya? Kita lihat tabelnya. 45 dibagi 5. Lihat, ini perkalian 5. Kita lihat hasil yang 45. Nah, jadi ya 9. 72 dibagi 9. Mana kita lihat 72. Ini 9 ini. Berarti 72 dibagi 9 ada ya 8. Lanjut. 81 dibagi 9. Ini 81. Nah, dibagi 9. Hasilnya ya 9. Jika kamu hafal perkalian, akan lebih mudah kamu mengerjakan soal pembagian. Di pembelajaran 6 halaman 144 ada ayo berlatih. Nomor 1, hitunglah hasil pembagian berikut. Nah, 18 dibagi 9. 9 dikali berapa ya hasilnya 18? Nah, cara menghitungnya di Halause ada dengan cara pengurangan berulang. 18 kita kurangi dengan 9 sehingga hasilnya 0. 18 dikurang 9 hasilnya 9. Kita kurangi lagi dengan 9 baru hasilnya 0. Jadi ada berapa 9-nya? Ya, 9-nya ada 2. Jadi jawabannya 2. Lalu soal yang B, 24 dibagi 4. Pengurangan berulangnya yaitu 24 kita kurangi 4 hingga akhirnya 0. 24 kita kurangi 4, 20. 20 dikurang 4, 16. 16 dikurang 4, 12. 12 dikurang 4, 8. 8 dikurang 4. Nah, hingga 0. Jadi 4-nya kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya 6. 6 dikali 4 hasilnya 24. Yang C, 28 dibagi 7. 7 kali berapa hasilnya 28? Jika lupa perkalian, kita hitung dengan pengurangan berulang. 28 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7, kita kurangi 7 hingga hasilnya 0. 7-nya ada berapa? 1, 2,
3, 4. Hasilnya 4. 4 dikali 7 adalah 28. Kemudian soal yang D, 36 dibagi 4. 4 dikali berapa? Hasilnya 36. Jika lupa perkalian, kita bisa hitung dengan cara menggunakan pengurangan berulang. Nah, kita hitung. 36 kita kurangi 4, hasilnya 32. Masih ada sisanya 32, kita kurangi lagi 4, hasilnya 28. Kita kurangi lagi 28 dikurang 4, hasilnya 24. Masih ada sisa, belum 0. Kita kurangi lagi 4, 20. Masih ada sisa, kita kurangi lagi 4, 16. Kita kurangi lagi 4, hasilnya 12. Kurangi lagi 8. Kurangi lagi 4, hasilnya 4. Kita kurangi lagi 4, 4 dikurang 4, 0. Ada berapa 4-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 dikali 4 hasilnya 36. Kemudian soal nomor 2, isilah titik-titik dengan bilangan yang sesuai. Nah, 24 dibagi 3. 3 dikali berapa? Hasilnya 24. Kita lihat pengurangan berulangnya. 24 kita kurangi 3, hasilnya 21. Kemudian kita kurangi lagi 3, hasilnya 18. Kurangi lagi 3, hasilnya 15. Dikurangi lagi 3, hasilnya 12. Dikurangi 3, hasilnya 9. Kurangi lagi 3, hasilnya 6. Dikurangi lagi 3, hasilnya 3. Dikurangi lagi 3, hasilnya 0. Jadi 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 24 dibagi 3 hasilnya 8. Kemudian 24 dibagi 4. Kita lihat penjumlahan berulangnya. 24 kita kurangi 4, hasilnya 20. Kurangi lagi 4, hasilnya 16. Kita kurangi lagi 4, hasilnya 12. Kita kurangi lagi 4, hasilnya 8. Kita kurangi lagi 4, hasilnya 4. 4 kita kurangi lagi 4, hasilnya 0. Jadi 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya 6. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Lalu 24 dibagi titik-titik sama dengan 4. Nah, yang ini penyelesaiannya sama dengan yang ini. Nah, kemudian kita lihat pengurangan berulangannya sama dengan soal yang di atas. Nah, jawabannya 6. 24 dibagi 6 hasilnya 4. 4 dikali 6 hasilnya 24. Soal yang A, 24 dibagi titik-titik hasilnya 3. Nah, ini sama pengerjaannya dengan soal yang ini. Coba lihat pengurangan berulangnya. 24 kita 24 dikurang 3 seperti ini, hasilnya 8. 8 dikali 3 hasilnya 24. Kemudian soal yang B, 36 dibagi 4. Pengurangan berulangnya 36 dikurang 4 sehingga hasilnya 0.
4-nya ada 9. 9 dikali 4 hasilnya 36. Kemudian soal yang selanjutnya, 36 dikurang 6. Pengurangan berulangnya, 36 kita kurangi 6 sampai hasilnya 0. Hitung 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya 6. 6 dikali 6 hasilnya 36. Kemudian 36 dibagi titik-titik sama dengan 4. Nah, ini kan tidak diketahui. Berarti 36-nya kita kurangi 4, seperti soal yang di sini. 36 kita kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4 hingga hasilnya 0. Hitung ada berapa 4-nya? Ya, 9. Sama seperti ini ya. 9 dikali 4 hasilnya 36. 4 dikali 9 hasilnya 36. Kemudian 36 dibagi titik-titik sama dengan 6. 6 dikali berapa ya hasilnya 36? Nah, ini sama pengerjaannya dengan soal yang di sini. Hitung 6-nya ada berapa? Ya, ada 6. Kemudian 40 dibagi 4. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita lihat pengurangan berulangnya. 40 kita kurangi 4 hingga hasil pengurangannya 0. Lalu kita hitung jumlah 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 40 dibagi 4 adalah 10. 10 dikali 4 hasilnya 40. 40 dibagi 5. Kita lihat pengurangan berulangnya. 40 kita kurangi 5 sehingga hasil pengurangannya 0. Lalu kita hitung 5-nya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 40 dibagi 5 hasilnya 8. Karena 8 dikali 5 adalah 40. Kemudian 40 dibagi titik-titik hasilnya sama dengan 5. Nah, soal yang ini sama dengan soal yang di atasnya. Coba lihat pengurangan berulangnya. 40 dikurang 5 hasilnya 8. Kemudian soal selanjutnya, 40 dibagi titik-titik sama dengan 4. Nah, jika ada soal seperti ini, 40-nya kita kurangi 4 hingga pengurangan berulangannya hasilnya 0. 40 dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4. Hitung berapa jumlah 4-nya? Ya, ada 10 seperti soal yang ini ya. Nah, kemudian soal yang D, 63 dibagi 7. Kita lihat pengurangan berulangnya. 63 kita kurangi 7 sebanyak 9 kali hingga hasilnya 0. Hitung 7-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 63 dibagi 7 hasilnya 9. Kemudian 63 dibagi 9. Kita lihat pengurangan berulangnya. Kita kurangi 63 dikurang 9 hingga hasil pengurangannya 0. Lalu hitung 9-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawabannya 63 dibagi 9 sama dengan 7. Kemudian 63 dibagi titik-titik sama dengan 9. Nah, ini sama soalnya dengan yang di atas. 63 kita kurangi 9. 63 kita kurangi 9 hingga pengurangan berulangnya sisanya 0. Lalu hitung 9-nya ada berapa? Ada 7. Jadi 63 dibagi 7 sama dengan 9. Karena 9 dikali 7 sama dengan 63.
Kemudian 63 dibagi titik-titik sama dengan 7. Nah, kita kurangi 63 dikurang 7 hingga pengurangannya hasilnya adalah 0. Lalu hitung jumlah 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya 9. 63 dibagi 9 hasilnya 7, karena 7 dikali 9 hasilnya 63. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Losa harap kalian bisa lancar hafal perkaliannya, karena kalau tidak kalian akan kesulitan menyelesaikan soal perkalian atau pembagian. Sekian pembelajaran hari ini. Losa harap kalian dapat mengerti apa yang Losa sampaikan ya. Xie taca, taca cai chen. Bye bye.